Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang pemanfaatan Microsoft Word untuk menulis tugas akhir ataupun skripsi. Nah, supaya hasil kerja kita efisien, maka harus ada cara-cara atau trik-trik agar kerja kita memang efektif dan efisien. Nah, pertama kali setelah kita buka Microsoft Word, lalu kita set page setup dulu. Ya, misalnya atas 4 cm, kiri 4, misalnya bawah 3, ke atasnya 4. Oke, contoh seperti ini ya. Oke, berikutnya, nah, halaman pertama, halaman judul. Misalkan judulnya adalah sistem pakar untuk identifikasi kepribadian remaja dengan metode Word Training. Nah, ini contohnya. Oke, ini halaman pertama. Nah, kemudian halaman kedua, halaman pertama tanpa halaman, jadi nanti sini tidak ada halamannya. Halaman kedua adalah misalnya daftar isi dan seterusnya. Nah, itu dengan memiliki halaman I1, I2 dan seterusnya. Nah, untuk itu pada halaman kedua kita buat dulu dengan cara back layout, break, karena dia berbeda. Halaman pertama tanpa halaman, halaman kedua dengan I, maka kita pilih section break ke halaman yang berbeda seksi. Nah, akan pindah ke sini, halaman yang berikutnya beda seksi. Jadi halaman yang pertama ini sama yang ini berbeda seksinya. Yang berikutnya sini daftar isi ya. Lalu cari itu daftar tabel, daftar gambar karena halamannya adalah sambungan dari halaman daftar isi. Kita pilih back break-nya page, bukan next back section break ya, tetap di section yang sama. Jadi pilih back, daftar gambar, tab, lagi daftar tabel masih di section yang sama. Nah, berikutnya pendahuluan lagi. Pendahuluan ini berbeda dengan daftar dan tabel, daftar isi penomorannya, maka kita next page-nya break ke next page yang berbeda seksi. Sini pendahuluan. Bab keduanya berikutnya landasan teori, masih di sambungan halamannya, jadi seksi sama. Berikutnya metodologi penelitian, masih di page yang seksi sama. Metodologi penelitian. Berikutnya
keberhasilan pembahasan. Berikutnya penutup. Oke. Nah, kemudian untuk daftar isi, ini judul daftar isi misalnya, kita bisa tambahkan referensi tabel, set tabel. Oke, masih belum ada, ya nggak apa-apa, masih belum ada. Nanti setelah kita set nanti akan muncul sendiri. Oke, sekarang kita kembali ke pendahuluan. Nah, ini kan kita jadikan ini set fontnya jadi lebih besar, ya. Berbeda setiap halaman, setiap bab juga berbeda fontnya. Maka kita set dulu ini ukuran ini, memilih heading 1. Oke. Nah, ini kan beda warna nih, warna yang berbeda. Kita ingin warna hitam, maka caranya pada heading 1 ini klik kanan, pilih modify, lalu pilih fontnya otomatis, lalu fontnya Times New Roman, dan untuk awal bab boleh kita kasih nomornya, size fontnya 14. Nah, oke. Kemudian ini kalau kita ingin menghilangkan ini, misalnya before, supaya ini tidak berjarak ya, ini kan berjarak nih, maka ini di set format paragraf, before-nya kita set 0. Oke. Oke. Nah, yang ini bisa kita set sama seperti ini dengan cara tekan dulu di awal, klik heading. Nah, otomatis dia ya, di awal klik heading, awal klik heading, awal klik heading. Oke. Oke, ada yang lupa ya tadi ya. Mungkin apa? Oke, kita kembali lagi. Nah, kita inginnya di pendahuluan nih, ini juga sama juga, tabel juga sama, yang kita set sama, versi juga pakai heading 1 juga, daftar isi, daftar gambar juga heading 1, tabel juga heading 1. Nah, sekarang kita ingin pendahuluannya pakai bab-bab 1 pendahuluan. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita klik pakai layout, bukan home ya, pilih sini yang gambar ini, multi level list. Jangan lupa ini letakkan di awal, pilih multiple list, pilih heading yang rata kiri saja, jangan yang menyorok. Kalau menyorok itu semakin ke dalam, jadi kita pilih aja yang ini juga boleh, tapi kan ini menghemat kertas, maka kita pilih ini. Nah, kemudian ini akan muncul nomornya ya, 45 ya. Nah, kita ingin pakai bab ya, maka tadi kita kembali lagi tadi sini, ke sini dulu, pilih define new multi-level list. Nah, pada bagian ini angka 4 yang dihapus, angka ini yang dihapus, kita pilih kita ketikkan bab 4 begitu. Oke, kemudian kita klik oke. Nah, ini muncul ya. Nah, ini begitu juga yang lainnya muncul. Nah, bagi yang ini tidak kita perlukan, kita buang saja bab 3 nya, klik di setelah bab 3 nya, nah, kita hapus saja seperti itu.
Oke, jadi ini akan kembali ke bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ya, dan bab 5. Nah, kita bisa cek di sini di bagian daftar isi. Ini masih belum ada. Bisa kita perbarui dengan cara klik kanan, pilih update field. Yang pada bagian ini kita klik kanan, update field. Nah, akan muncul penomorannya. Isi yang isinya seperti ini. Oke, ada yang tertinggal ya. Daftar pustaka belum? Kita tekan di bagian akhir ya. Di bagian akhir, kita tekan di ujung, enter dulu. Nah, ini kita masukkan break next page masih di break sama, di session sama. Daftar pustaka. Nah, sama tadi. Tak di awal heading 1. Karena kita nggak perlu pakai bab 6, maka kita buang. Bab pustaka, bab 5. Nah, ini kita perbarui lagi, klik kanan, update field, update entire table. Oke, muncul daftar pustakanya. Nah, sekarang kita ingin tambahkan lagi misalnya sub dari bab 1 ini. Nah, bab 1 ini. Sini kita inginkan ada namanya latar belakang ya. Identifikasi masalah kayak gitu ya. Misalnya sini latar belakang masalah. Oke, ini fontnya nggak otomatis ke Times New Roman ya. Jadi kalau kita ingin misalkan ini diganti ke Times New Roman, nggak perlu di blok lalu diganti fontnya, cukup kita kliknya normal ya, normal, klik kanan modify misalnya fontnya ganti dengan Times New Roman 12 gitu ya, fontnya otomatis. Maka nanti setiap kita klik, kita mengetik dengan headingnya dengan normal, maka akan terset ke Times New Roman 12 font. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ini adalah latar belakang, nanti ada lagi identifikasi masalah, dan seterusnya. Nah, ini kita berikan set sebagai ini heading 1, maka ini heading 2. Klik heading 2. Nah, kita ingin gantiin ya. Gantikan fontnya warna hitam saya ya. Warna hitam 12, bukan bold, dan Times New Roman. Ya, gitu ya misalnya. Nah, kita klik OK. Nah, setelah itu misalnya apa lagi? Identifikasi masalah, kemudian batasan masalah misalnya, kemudian usul masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan gitu ya. Nah, kali ini kita beri penomorannya, klik heading 2
ya, sama kayak tadi, heading 2, heading 2, heading 2, heading 2. Nah, ini kalau kita lihat di bagian sini, kita update daftar isinya, fill, entire table. Dah muncul ya, pendahuluan, latar belakang, isi masalah, rumus, dan seterusnya. Oke, ada yang lupa ya, kita belum menyimpan lagi, jadi jangan lupa simpan dulu. Misalkan simpan namanya misalnya apa ya, aku sakit ya. Kapan buatnya misalnya 1 Februari saya gitu ya. Nah gitu contohnya. Nah berikutnya kita coba membuat juga untuk di bab 2 ya. Kita lihat juga apakah nanti bab 2 juga akan muncul 21 atau bagaimana. Misalkan bab 2 ini isinya misalnya sistem bakar, kemudian kepribadian remaja misalnya itu ya, kemudian positioning misalnya gitu ya. Kita set ini heading 2 ya, heading 2 juga, heading 2 juga. Nah misalkan sini kita ingin membuang ini, nggak pakai ini ya, kepribadian kita buang, kepribadian remaja kita buang, maka akan otomatis menjadi 22 ya. Jadi yang dari 23 menjadi 22. Nah kita cek lagi tadi di daftar isinya, update, fill, oke muncul sini ya. Jadi nah ini sudah otomatis ya, kalau kita klik lagi yang tinggal klik update, otomatis akan di update. Nah ini kalau ingin taruh tengah, kita klik saja center ya, center gitu. Jadi seperti yang kita inginkan tengah ya, klik center lalu di enter ke bawah. Oke, berikutnya kita coba membuat tabel ya. Tabel misalkan kita letakkan di bab 2 misalnya ya, di misalnya sistem pakar misalnya. Kita masukkan sini tabel misalnya, tabel, insert, tabel ya, tabel berapa tabel misalnya, ada 3 misalnya gitu ya. Nah itu boleh pilih seperti apa desainnya ya, misalnya ini ya, atau gimana, terserah mana yang paling bagus. Tuh. Ya, macam-macam pilihannya, boleh Anda pilih mau pilih yang mana. Misalnya gini, di sini namanya tabel apa ya, daftar algoritma sistem pakar gitu ya. Nah ini kita akan buat menjadi tabel berapa ya, tabel 1 ya gitu ya. Kita pilih reference, insert, caption. Nah kita pilih hasilnya, pilih action, figure, table. Kita ingin pilih dalam bahasa Indonesia, bukan tabel tapi
tabel gitu ya, atau nanti berubah menjadi gambar, maka kita pilih new label. Sini labelnya adalah tabel, gitu ya. Oke, sekarang nih sudah bisa sebenarnya, tapi untuk seperti ini maka nanti penomorannya dari tabel 1 dan seterusnya itu adalah gabungan dari seluruh bab. Kalau kita ingin supaya penomoran tabelnya untuk setiap bab itu berbeda, maka kita pilih numbering di sini. Kita pilih include chapter number. Jadi nanti ini akan menjadi tabel 2.1 gitu ya. Pilih heading 1, lalu ini pilih period titik. Ya, 2.1 ini period titik ya. Oke. Ya, seperti ini munculnya. Klik OK, akan muncul seperti ini. Nah, ini sekarang kita ingin ganti ini. Enggak seperti ini, kita ingin ganti fontnya ya. Maka kita pilih sini captionnya, pilih klik kanan modify, pilih misalnya 11 Times New Roman, tidak tebal gitu ya, warnanya hitam, otomatis. Lalu klik OK. Nah, seperti itu. Jadi sudah muncul tabel 21. Oke, sekarang kita coba buat tabel yang lain, misalnya tabel ya, pilih seperti ini. Nah, sini kita pilih sini daftar metode, sistem akar saya gitu ya. Oke, kita beri nomor tabelnya, pilih reference, insert caption. Oke. Nah, jadi otomatis ya, dari 21 langsung ini 22 dan ditambah otomatis. Nah, sekarang coba kita cek di bagian daftar tabel. Kita bisa tambahkan sini di daftar tabelnya, insert tabel of figure ya. Kita pilih ini, pilih pilihannya ya, yang mana tabel atau caption figure tabel. Kita pilih tabel ya, dibiarkan saja, klik OK, maka akan muncul sini tabel 1, tabel 2. Oke, gitu. Oke, berikutnya kita coba untuk memasukkan gambar ya. Misalnya kita letakkan di bagian latar belakang ya. Kita masukkan gambar misalnya ini ya. Jadi untuk gambar title di bagian bawah ya, di bagian bawah ini komponen pada sistem akar saya itu ya. Nah, ini kita beri nomor, insert reference ya, caption, pilih gambar. Di sini nggak ada gambar, kita buat dulu new label gambar gitu ya. Nah, nomor 1, karena kita ingin mengacu ke bab ya, ke bab, maka setiap bab itu juga berbeda nomornya, maka kita pilih numbering. Kalau tidak, maka penomorannya akan berurutan dari bab pertama sampai bab terakhir. Numbering,
Oke, sudah. Kita tekan tengah center. Oke, ini gambarnya. Berikutnya misalnya gambar kedua ya. Set gambar kedua ini saja ya, algoritma chaining segitu ya namanya. Ini kita beri nomornya ya, betul. Oke, tengah sudah. Nah, kita update daftar gambarnya. Sini insert table figure, pilih gambar. Oke, nah sudah muncul daftar gambar 11 dan 12. Ini juga tengah tabel 1, tabel 2, 1, 2, 2. Oke, berikutnya kita beri lagi numbering ya. Ini bukan belum ada numbernya ya, kan kita inginkan di awal ini tidak pakai halaman karena cover, sesi I1, I2 dan seterusnya. Lalu dari pendahuluan nih masuk isinya kita beri nomor 1, 2 dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya, yaitu pertama kita klik dulu pada bagian footer ini double klik nggak bisa. Kalau nggak bisa double klik, kita pilih insert footer, edit footer. Nah, kita cek ke halaman daftar isi ini. Kita ingin antara halaman cover sama daftar isi ini berbeda set numbernya. Halaman cover tidak pakai number, halaman berikutnya baru pakai number dengan I1. Nah, ini sekarang kita lihat pada sini akan muncul link to previous, artinya halaman kedua ini terhubung ke halaman cover ini. Nah, kita inginkan supaya apabila kita beri sini number tidak akan mempengaruhi yang halaman cover, maka caranya dengan cara menghilangkan link ini. Klik ini maka akan mati linknya, maka antara halaman terisi dan cover tidak akan terhubung. Nah, inilah dalam kondisi ini kita bisa beri nomor dengan memasukkan nomornya back number pada bagian bawah saja ya, seperti ini. Tapi sebelum itu kita juga mesti men-set dulu format numbernya. Pilih format back numbernya dengan pilihan I1. Oke, baru kita pilih back number pada bagian bawah, button of page, pilih yang ini. Sudah muncul. Halaman cover tidak ada muncul. Oke, halaman berikutnya daftar gambar muncul I2, I3, dan bab pendahuluan 4. Nah, kenapa dia 4 yang ini 3? Karena tadi di awal kita sudah men-set antara daftar tabel dan halaman bab ini berbeda seksi. Ini seksi 3 ya, ini seksi 2. Jadi berbeda seksi. Nah, defaultnya adalah nomornya berupa numerik atau angka. Nah, ini sudah betul angka, tapi nomornya bukan dari 4 tapi dari 1. Bagaimana cara merubahnya? Dengan cara klik pada bagian back number ya, pilih insert back number, klik pada bagian sini di angka 4 nih, back number, pilih format back number, pilih start 1 ya, di angka 1. Nah, sekarang udah berubah jadi 1, yang atasnya tetap 3 I, 2 I, 1 I. Nah, halaman keduanya
3, keempat. Ya, berurutan ya. Nah, selesai. Kita cek tidak terisi. Ini kan belum diupdate lagi, makanya kita double klik dulu sini supaya hilang footernya. Double klik artinya klik 2 kali ya. Double klik 2 kali. Klik secara cepat. Nah, dari posisi ini tadi ya, kita ingin klik masuk lagi ke posisi normal, maka kita klik pada bagian ini 2 kali secara cepat. Nah, gitu. Atau boleh juga dengan cara close. Oke. Sekarang ini kita akan perbarui ini supaya nomornya betul. Sekarang kan masih berantakan. Klik kanan, update field, pilih update entire table. Nah, sekarang udah sesuai nomornya ya. I1, I2, I3, 1 dan seterusnya. Oke, sampai sini kita sudah siap untuk melanjutkan dengan dengan ketikan yang lainnya, misalnya pendahuluan, lanjutkan dan seterusnya. Sekarang secara format ini sudah ready seperti ini. Jadi begini caranya supaya nantinya apabila mahasiswa sekalian ingin membuat skripsi atau tugas akhir dalam laporan, supaya kerja kita cepat dan setiap ada revisi tabel atau gambar atau lainnya bisa terupdate secara otomatis, maka kita mesti membuat kerja kita itu memang benar-benar efektif dan efisien seperti ini. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya nanti akan saya bahas tentang bagaimana memasukkan citasi ke dalam laporan tugas akhir ini atau laporan skripsi ini. Sampai jumpa di video berikutnya.